Selamat sore, perkenalkan nama saya Fatmaliana dengan NIM 8040180120. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu model IT governance, yaitu ITIL. Apa itu ITIL? ITIL atau Information Technology Infrastructure Library adalah suatu rangkaian dengan konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan serta operasi teknik informasi. ITIL diterbitkan dalam suatu rangkaian buku yang masing-masing membahas suatu topik pengelolaan IT. ITIL ini terdaftar di merek dagang OCG Britania Raya. Sejarah singkat ITIL. Pada mulanya, ITIL dikembangkan pada tahun 1980-an, tetapi baru dikenal pada tahun 1990-an dengan menerbitkan versi 2. Yang memiliki buku andalannya yaitu IT Service Management, Service Delivery, dan Service Support. Pada bulan Juni 2007, OCG atau Office of Government Commerce sebagai pemilik merek dagang ITIL menerbitkan versi 3 yang berfokus pada 5 bagian yang menekankan pada pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan oleh teknologi informasi. 5 bagian tersebut meliputi yang pertama service strategi, yang kedua service design, yang ketiga service transition, yang keempat service operation, yang kelima continual service improvement. ITIL memiliki tujuan. Tujuan utama dari ITIL yaitu penyelarasan layanan IT dengan kebutuhan sekarang dan akan datang dari bisnis dan pelanggannya. Memperbaiki kualitas layanan-layanan IT, mengurangi biaya jangka panjang dari pengelolaan layanan-layanan tersebut. Standar ITIL berfokus kepada pelayanan customer yang sama sekali tidak menyertakan proses penyelarasan strategi perusahaan terhadap strategi yang dikembangkan. ITIL memiliki kelebihan yaitu yang pertama, pelayanan ITIL yang sudah terbukti dan digunakan secara global. ITIL memberikan konsep umum dan istilah dalam serangkaian best practice terintegrasi yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam siklusnya secara berkelanjutan. Organisasi di seluruh dunia telah menunjukkan bahwa mereka dapat beradaptasi dan menyesuaikan ITIL ini sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Yang kedua, peningkatan kepuasan dan hubungan pelanggan dengan perusahaan. ITIL dirancang untuk membantu setiap orang untuk memusatkan perhatian mereka kepada kebutuhan pelanggan dan pengalaman user, daripada terlalu berfokus pada masalah teknologi. Yang ketiga, optimalisasi penyediaan layanan di seluruh supply chains. ITIL ini menawarkan peluang yang signifikan untuk penyederhanaan dan standarisasi di seluruh partner dagang. ITIL ini menyediakan proses dan model untuk membantu penyedia layanan untuk bekerja dengan bisnis mereka, pelanggan, user, dan pemasok untuk membuat keputusan bisnis mengenai peluang investasi, optimalisasi biaya, manajemen risiko, dan prioritas untuk perbaikan. Manfaat dari penerapan best practice dari ITIL ini adalah berkurangnya biaya support sebesar 30%, meningkatnya penanggulangan insiden dengan cepat sebesar 20%, peningkatan nilai dari portofolio layanan dengan pengurangan biaya dan risiko, keunggulan kompetitif melalui value creation dan agile change. Yang keempat, dengan mengadopsi life cycle layanan ITIL, organisasi atau perusahaan dapat berfokus pada pemberian nilai kepada pelanggan dengan cepat dapat menyesuaikan perubahan bisnis dan IT. Manfaatnya meliputi pengurangan cycle time untuk proyek dengan perubahan sebesar 30% menjadi 50%. Meningkatnya tingkat keberhasilan terhadap perubahan, pengurangan resiko dari perubahan tidak terduga. Yang kelima, kualitas layanan yang lebih baik. Dengan mengadopsi konsep yang sudah terbukti, penyedia layanan dapat dengan mudah memberikan layanan secara konsisten dengan tingkat layanan yang sudah disepakati, efisien dan efektif.
Tim support dapat memberikan layanan dengan cepat, mengurangi downtime dan gangguan. Yang keenam, produktivitas yang lebih baik dari perusahaan. Ketujuh, peningkatan quality control. Yang kedelapan, pemanfaatan skill dan pengalaman dari karyawan dengan lebih maksimal. Yang kesembilan, pemanfaatan standar industri untuk penyediaan layanan IT berkualitas tinggi sesuai dengan implementasi perusahaan berskala kecil maupun berskala besar. ITIL memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, konsep dari ITIL komprehensif dalam sifatnya dan penggunaan yang dapat menyebabkan biaya yang cukup besar. Yang kedua, versi 3 dari ITIL ini mencakup keseluruhan life cycle sehingga tidak mudah dimengerti, di mana versi 2 dari ITIL hanya berfokus pada produksi dan support untuk proses sederhana sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Yang ketiga, buku-buku ITIL terlalu mahal sehingga tidak terjangkau bagi pengguna non-komersial. Yang keempat, implementasi dari credentialing dari ITIL membutuhkan pelatihan khusus ITIL. Mendapat kritikan dari beberapa profesional ICD mengenai sifatnya yang subjektif and emotional declaration yang berkaitan dengan perubahan work practice. Yang keenam, ITIL bersifat holistik yang mencakup semua kerangka kerja untuk tata kelola IT. Yang ketujuh, ITIL mendapat kritikan dari beberapa profesional ICT mengenai sifatnya yang subjektif dan emosional declaration yang berkaitan dengan perubahan work practice. Yang kedelapan, biaya sertifikasi ITIL terlalu tinggi. Ada beberapa artikel atau referensi yang saya baca menyebutkan bahwa terdapat persamaan antara ITIL dengan salah satu model IT governance lainnya yaitu COBIT. Antara lain yang satu dijadikan sebagai IT governance framework. Yang kedua memberikan pedoman pada perusahaan bahwa keputusan-keputusan strategi IT tidak hanya berada pada CEO, tetapi memberikan direksi, komisaris, dan pemegang saham. Yang ketiga, COBIT dan ITIL biasa digunakan bersamaan untuk membantu pemeliharaan dan manajemen perusahaan jasa IT. Yang keempat, COBIT dan ITIL adalah standar yang cakupan areanya adalah menengah ke bawah. Yang kelima, COBIT dan ITIL cocok dijadikan sebagai IT Management Framework. Sedangkan perbedaan ITIL dan COBIT itu sendiri adalah terdapat pada kerangka kerjanya. Kerangka kerja COBIT memasukkan hal-hal seperti control objective, audit guidelines, dan manajemen guidelines. Sedangkan kerangka kerja ITIL sendiri digunakan untuk mengelola infrastruktur, teknologi, dan informasi dalam suatu organisasi dan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pengguna teknologi informasi. Kesimpulan dari perbedaan ITIL dan COBIT, ITIL itu dapat digunakan untuk memperbaiki proses IT untuk memenuhi tujuan perusahaan, termasuk keamanan. Sedangkan COBIT dapat digunakan untuk menentukan apakah kebutuhan perusahaan didukung oleh IT. Demikian presentasi kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Ini adalah daftar referensi. Dan terima kasih.